Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, sehingga hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan mudah, dalam keadaan tanpa halangan, tanpa kurang sedikit pun. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, bisa kita optimalkan sebaik-baiknya, sehingga menjadi investasi di hadapan Allah agar kita digolongkan orang-orang yang layak untuk masuk ke surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan dan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang nanti di hari kiamat dapat memberikan syafaat, Nabi yang apabila namanya disebut menjadi ibadah bagi mereka yang menyebutnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keuntungan kita yang hidup di zaman sekarang. Walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, dengan iman kita yakin insya Allah dengan istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, kita digolongkan orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita coba berbicara tentang masalah ujian yang sekarang sedang terjadi adalah ujian akhir sekolah atau PAS 1 ya. Mungkin kita akan coba sampaikan beberapa tips ya, beberapa trik dan yang bisa kita maksimalkan untuk ujiannya lebih maksimal, yang bisa kita maksimalkan agar ujiannya mendapatkan sesuai dengan harapan kita ya. Walaupun kita hanya bisa berusaha berikhtiar, kita yakin Allah Maha Adil dan Allah akan memberikan hasil dari setiap usaha kita sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan kebijaksanaannya. Insya Allah apapun hasilnya akan yang terbaik buat kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita coba sampaikan tentang ikhtiar dalam menghadapi ujian sekolah. Mungkin ini juga nanti bisa dijadikan opsi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam menghadapi sebuah ujian, kita akan dihadapkan pada ikhtiar. Nah, kalau di sini saya menyebutnya ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Nah, insya Allah kalau kita bisa melakukan keduanya, maka apa yang kita targetkan insya Allah bisa tercapai dengan sangat baik insya Allah. Nah, apa itu ikhtiar bumi, apa itu ikhtiar langit? Nah, kita coba sampaikan ya. Ikhtiar bumi itu lebih kepada ikhtiar atau usaha-usaha terkait dengan keseharian yang terkait dengan dengan hal itu sendiri. Contoh, kita mau ujian sekolah, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar tentunya tentang pelajaran-pelajaran sekolah itu. Apa yang menjadi kisi-kisinya, misalnya kalau ada kisi-kisinya, lihat kisi-kisinya itu.
Terus yang termasuk dalam ikhtiar bumi juga adalah menjaga kesehatan, menjaga pola makan, ya, menjaga stamina tubuh, terus mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan atribut menjelang atau saat digunakan pada PAS itu, misalnya alat tulisnya, semuanya perlengkapannya disiapkan. Nah, ini berarti kita sudah melakukan yang namanya ikhtiar bumi, ya. Nah, terus yang kedua adalah ikhtiar langit. Kalau sudah masuk ke ikhtiar langit, berarti kita bicaranya tentang iman, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, banyak yang dapat kita bisa lakukan tentunya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ketika kita ujian, yang harus kita utamakan dan kita perhatikan adalah niat. Niat ini menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah ujian kita hanya untuk mencapai hal-hal keduniawian atau kita lebih jauh lagi, yaitu kepada akhirat kita. Makanya yang pertama ini yang harus kita lakukan yaitu luruskan niat. Niatnya untuk mencapai ridho Allah, niatnya untuk mencapai kebaikan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan ujian ini kita semakin baik dalam menjalani kehidupan ini. Nah, jadi luruskan niat, penting sekali. Itu yang pertama, luruskan niat. Niatkan karena Allah, niat lillahi ta'ala. Sehingga apapun nanti yang terjadi, apapun yang kita dapat, itu adalah pemberian dari Allah yang terbaik dari Allah buat kita. Niat yang pertama itu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan yang masuk dalam kategori ikhtiar langit adalah meminta maaf kepada guru dan kepada orang tua. Kepada guru yang mengajarkan dan kepada orang tua yang sudah memfasilitasi kita belajar, ya, atau yang sudah memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Penting sekali. Kenapa? Itu mah gampang, nanti aja Lebaran, Idul Fitri baru minta maaf. Enggak seperti itu. Jadi minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada guru, itu merupakan salah satu hal yang bisa memudahkan kita saat mengerjakan ujian itu sendiri. Minta maaf, kemudian dilanjutkan dengan minta doa kepada guru dan orang tua. Kenapa itu dilakukan? Karena memang ridho orang tua yaitu berbanding lurus dengan ridhonya Allah, ya. Dan ridho guru juga dalam menyampaikan ilmu itu berbanding lurus dengan ridhonya Allah. Ketika seorang guru itu ridho kepada muridnya, kepada siswanya, maka siswa itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau gurunya tidak ridho, walaupun anak itu pinter, nilainya 100, itu tidak ada jaminan di kemudian hari anak itu akan sukses dunia akhiratnya. Ya, makanya penting sekali. Di dalam agama kita mengajarkan demikian, orang tua dan guru. Jangan sampai ada guru yang marah sama kita. Jangan sampai ada guru yang kesel sama kita. Kalau ada guru yang kesel atau marah sama kita, berarti itu indikasi yang mana ilmu kita tidak akan bermanfaat. Makanya ada sebuah nasihat dari salah satu pendiri pesantren, saya lupa namanya. Seluruh santri itu pasti berkah hidupnya, pasti cukup kehidupannya, seluruh santri, ya, orang yang mondok di pesantren. Kata beliau demikian, seluruh santri itu hidupnya di masyarakat pasti berkah, pasti cukup, tidak akan melarat. Nah, kemudian ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kalau ada santri yang hidupnya terlunta-lunta, hidupnya penuh dengan kesulitan? Kata si Ustadz ini,
Berarti santri itu ada masalah sama gurunya di pesantren. Ada guru yang masih belum ridho sama dia. Maka solusinya adalah datangi pesantren itu, ketemu dengan sama guru itu, dan sampaikan keluhan kita. Minta ridhonya, minta dimaafkan. Setelah guru kita ridho sama kita, guru kita memaafkan kesalahan kita, maka disitulah kasih sayang Allah akan turun kepada kita. Ya. Jadi beliau menyampaikan demikian, santri itu semuanya pasti akan sukses dunia maupun akhirat. Ya. Kenapa? Karena dia keluar dari pesantren membawa ridho dari guru-gurunya. Jadi kalau ada santri yang melarat, ada santri yang kesusahan hidupnya, nah, kalau kata beliau disampaikan ada masalah dengan gurunya yang belum selesai. Mungkin ini berlaku juga buat kita yang di luar pesantren, yang di sekolah umum. Ketika kita merasa tidak maksimal dalam kehidupan kita, datangi guru kita yang mungkin dulu pernah punya masalah sama kita. Entah itu dia marah sama kita, kita nggak terima, terus kita kesel. Nah, guru itu juga masih mendam perasaan keselnya misalnya sama kita, datangi, minta maaf, minta ridho. Insya Allah kalau guru sudah ridho, ya kemudahan demi kemudahan akan kita dapatkan. Jadi minta maaf sama orang tua dan minta maaf kepada guru serta minta didoakan. Ya, itu yang kedua. Niat yang pertama, yang kedua doa orang tua dan guru. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah setiap ujian harus dalam kondisi berwudu. Ya, biar bagaimanapun wudu ini adalah pintu kesucian. Orang yang berwudu maka dia akan suci. Idealnya orang yang sudah dalam kondisi berwudu dia akan menjaga ucapannya. Idealnya begitu. Karena apa? Dia dalam posisi suci. Idealnya orang yang dalam kondisi suci dia akan menjaga sikapnya. Dia tidak akan menyakiti orang lain. Dia tidak akan membuat orang lain kesel, marah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia dalam posisi suci, dalam posisi tenang batinnya. Orang yang selalu berwudu, dia akan mendapatkan ketenangan hatinya, menenteramkan dirinya dan batinnya, sehingga terpancar dari dirinya, ya orang yang suka berwudu itu adalah kebaikan berwudu. Keutamaan berwudu ini sangat banyak diulas oleh para ulama. Bahkan cerita yang sangat fenomenal adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Ingat ya kisah itu? Ya, suatu hari Rasulullah di Isra Mi'rajkan dan berkeliling-keliling di sekitar surga. Kemudian ketika di dalam surga Rasulullah itu mendengar suara terompah, suara sendal, bahasa kita sendal lah gitu ya. Lalu bertanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini suara sendal siapa nih ada di sini? Bukankah yang masuk ke surga ini baru saya doang?" Kata Rasulullah begitu kurang lebih. Nah, kemudian Jibril bilang, "Ya Rasul, bahwasanya itu adalah sendal umatmu. Orangnya masih ada di bumi." Nah, dikasihlah ciri-cirinya sama Jibril tuh. Nah, kemudian dalam kisah yang lain langsung disebut itu adalah suara sendalnya Bilal katanya gitu kan. Nah, ketika Rasulullah turun dari selesai dari berkeliling di surga itu, Rasulullah turun kembali ke bumi, kemudian langsung menemui sahabat Bilal bin Rabah. Lalu ditanya, "Wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau begitu istimewa?" Nah, Bilal kaget lah, "Kok istimewa? Bukankah yang istimewa itu engkau ya Rasul?" kata Bilal. "Iya, waktu saya Isra Mi'raj, saya jalan-jalan di surga itu mendengar suara sendal kamu."
Apa yang menyebabkan kamu begitu istimewa? Amalan apa yang bisa membuat kamu begitu terkenal di langit sampai suara sendalnya ada di surga? Lalu Bilal bilang bahwasanya tidak ada amalan yang sering aku lakukan kecuali aku menjaga wudhu aku. Setiap batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Dan tidak ada waktu yang terlewat kecuali aku dalam kondisi berwudhu. Itu kata sahabat Bilal bin Rabah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, setelah kita niatnya lurus, niatnya ikhlas, minta doa sama orang tua, minta doa sama guru. Yang ketiga menjaga wudhu. Yang keempat adalah berinfak. Berinfak ini sebuah amalan yang sangat luar biasa. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Karena ada ulama yang ada hadis yang mengatakan bahwasanya sedekah itu adalah menolak bala. Kalau berbicara bala, maka yang kita bicarakan adalah seluruh kesulitan. Seluruh kesulitan yang kita temui itu adalah bala dari Allah buat kita. Nah, salah satu yang bisa menghalau atau menolak bala adalah infak sedekah kita. Makanya orang yang gemar berinfak, insya Allah kehidupannya itu akan lebih aman ketimbang yang tidak pernah berinfak. Itu logikanya begini. Orang yang senang berinfak, bersedekah, itu ibarat jalan, dia masuk ke jalan tol, lancar, set. Nah, orang yang tidak pernah berinfak, bersedekah, itu ibarat jalan, sama-sama naik mobil sih, tapi dia berjalan di jalan kampung yang belum dicor, yang belum diaspal, banyak lubang-lubang. Nah, seperti itu. Makanya beruntunglah orang-orang yang senang berinfak, bersedekah, karena di situ rasa kemanusiaannya lebih besar. Ya, orang yang suka berinfak dan bersedekah itu menunjukkan rasa kemanusiaannya itu lebih besar sehingga dia bisa dan mampu untuk berbagi kepada orang lain. Nah, orang yang tidak suka, orang yang yang tidak mau berinfak dan bersedekah, maka berarti dia seperti memproklamirkan dirinya, sayalah yang paling kaya, sayalah yang paling mampu, orang lain nggak ada. Ya, makanya orang yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang sombong. Kenapa? Ya itu kan rezeki yang dia terima itu tidak semuanya punya dia. Ada hak orang lain yang ada di situ juga. Ini harus kita pahami dan kita sadari. Nah, itu yang ketiga, ya. Niat doa kepada orang tua, kepada guru. Yang ketiga berwudu. Yang keempat dia harus niat, ulangi lagi, niat, doa kepada orang tua maupun doa kepada guru, terus berwudu, infak. Nah, terus yang kelima yang bisa kita jadikan sebagai cara untuk memudahkan kita dalam menjalankan ujian adalah lupa. Ya, oke, baik. Sementara itu dulu kita sama-sama mulai dalam diri kita, perbaiki niat kita agar semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Niat, penting sekali niat. Ya, sehingga tiada waktu yang berlalu, semuanya ada nilai ibadah dan pahala di sisi Allah. Ya, demikian kita cukupkan dulu. Di lain kesempatan kita sambung lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.